Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Disandera organisasi Papua Merdeka selama 19 bulan 14 hari, akhirnya pilot Susi Air dibebaskan. Pengunjuk rasa bertindak anarkis, polisi disorong tembakan gas air mata. Polisi di Mimika gerebek pabrik miras oplosan. Pilot Susi Air asal Selandia Baru Philip Mark Mertens yang disandera selama 19 bulan 14 hari oleh organisasi Papua Merdeka akhirnya bebas Sabtu lalu. Kerja keras pemerintah daerah dan tokoh adat akhirnya membuahkan hasil. Kelompok separatis pada hari Sabtu lalu sekitar pukul 11 siang bersedia membebaskan pilot Susi Air di Kampung Yuguru, Kabupaten Duga tanpa kontak tembak. Philip dijemput oleh mantan penjabat Bupati Kabupaten Duga, Edison Gwi Jangge, di Kampung Yuguru menggunakan helikopter swasta dan diterbangkan ke Bandara Mimika. Kondisi kesehatan Philip Mark Mertens sejauh ini dalam keadaan baik, namun ia harus menjalani pemeriksaan psikologi karena belum stabil. Sabtu tanggal 21 September 2024 telah dilakukan upaya pembebasan pilot Philip Martin yang selama ini disandera oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya selama kurang lebih 1,5 tahun. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Egyanus Kogoya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja, sehingga pada hari ini kami berhasil menjemput pilot Philip Martin di daerah Yuguru, Kabupaten Duga dengan menggunakan helikopter, dan saat ini untuk pilot Philip sudah berada di ruangan khusus untuk menjalani mitigasi kesehatan dan kondisi psikologisnya. Kondisi kesehatan secara umum, pilot Philip dalam keadaan sehat, walaupun beberapa waktu yang lalu pilot Philip mengalami sakit asma, namun saat ini kondisinya sudah membaik. Pembebasan pilot Susi Air melegakan semua pihak, khususnya keluarga korban. Philip mengucurkan air mata ketika menelpon keluarganya untuk mengabarkan dirinya telah bebas. Bagi Philip Mark Mertens, pengalaman itu tentu tidak terlupakan. Ia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak karena ia bisa bertemu kembali dengan keluarganya di Selandia Baru. Jadi akhirnya saya sudah keluar dari rumah. Saya senang sekali saya sudah bisa datang pulang dan ketemu keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Jadi saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua orang. Pangkogap Wilhan III Letjen Bambang Trisno Hadi mengucapkan bela sungkawa karena banyak prajurit yang gugur saat berusaha membebaskan Philip Mark Mertens dari tangan Egyanus Kogoya dan gerombolannya. Sandra, yaitu pilot Susi Air atas nama Philip Mark Phillips telah mendarat dari Kampung Yuguru di Lanut Timika, Yohanes Kapiai. Jadi yang bersangkutan, sebagaimana kita ketahui, telah disandra cukup lama, sekitar 1 tahun 7 bulan, yaitu pada tanggal 7 Februari 2023. Alhamdulillah, puji Tuhan, berkat kerja keras dan kerjasama kita semua, ya, TNI, Polri, Kementerian, dan seluruh pihak yang terkait, yang bersangkutan, sandra berhasil bebas pada hari ini. Wakapolda Papua Brigjen Faisal Ramadhani mengatakan dalam pembebasan pilot tidak ada tebusan apapun karena kedua pihak sepakat tidak boleh ada kekerasan pada semua pihak. Kemudian kita juga gunakan pendekatan dengan sarana kontak dan itu berlangsung sudah beberapa waktu. Kita tidak ada tebusan tapi kita gunakan sarana kontak. Tidak turunkan pasukan, cuma tim negosiasi saja.
Kita fokus untuk sandranya dulu ya. Kalau untuk yang lain-lain kita nanti saja. Kemudian juga kita gunakan tokoh masyarakat setempat juga untuk berkomunikasi langsung dengan kelompok-kelompok yang ada. Karena kelompok yang ada ini bukan cuma satu kelompok. Kelompok di Kodam 3 Nduga itu terdiri dari beberapa fraksi dan itu semua kita lakukan negosiasi dan semuanya clear. Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, pilot Susi Air Sabtu sore diterbangkan dari Mimika, Papua Tengah ke Jakarta menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Selanjutnya diserahkan ke Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta. Kelompok Organisasi Papua Merdeka, pimpinan Egyanus Kogoya, menyandera pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens sejak 7 Februari 2023 lalu ketika korban mendaratkan pesawat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bentrokan antara polisi dan sejumlah orang terjadi di Jalan Rumah Sakit Mutiara, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu lalu. Pemicu bentrokan karena massa berbuat anarkis di sekitar kawasan rumah sakit. Kejadian berawal ketika ratusan orang berunjuk rasa di halaman kantor KPU Papua Barat Daya. Saat unjuk rasa berlangsung, ada satu pendemo tergeletak dan saat dibawa ke rumah sakit sudah tidak tertolong. Massa yang membawa rekannya ke rumah sakit lalu bertindak anarkis sehingga polisi membubarkan massa dengan tembakan gas air mata. Kapolresta Sorong Kota Kombes Hapi Perdana Yudianto mengatakan situasi sudah aman, namun pihaknya masih menyelidiki penyebab kematian pendemo. Kita belum tahu masalahnya seperti apa, tapi dari informasi sepintas sih mungkin salah paham ya, karena kebetulan tadi ada aksi di sana, terus kemudian ada dari almarhum Bapak Salosan, tiba-tiba beliau jatuh dan dinyatakan meninggal, terus kemudian diantar ke rumah sakit. Kita baru dalami kenapa bisa, mungkin masih emosional keluarga yang menerima beliau mendahului, mungkin masih emosi saja dilihat lagi terbawa pada saat aksi di sana, mungkin salah paham saja sih, salah paham. Dokter belum menyampaikan apa-apa juga sih, karena beliau sudah usia juga, saya kurang tahu. Nanti lihat dulu dokter ini menyampaikan seperti apa. Kapolres juga meminta pengunjuk rasa tenang dan mempercayakan kasus kematian seorang warga itu ke polisi. Unjuk rasa yang dilakukan ratusan orang di halaman KPU Papua Barat Daya, yaitu mendukung KPU menetapkan bakal paslon sesuai rekomendasi verifikasi orang asli Papua yang dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Bambang melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Kuda Mati, Merauke, Papua Selatan pada Sabtu lalu. Sebuah truk bermuatan pasir tiba-tiba oleng akibat pecah ban. Sopir yang panik berusaha membelokkan kendaraan agar tidak menabrak kendaraan di depannya. Truk lalu menerabas pinggiran badan jalan, lalu menabrak rumah dan sepeda motor yang parkir di pekarangan rumah. Jadi kita ada duduk-duduk cerita di dalam ruang tengah. Kita ada duduk-duduk cerita, kita dengar suara bunyi meledak. Saya sudah tahu bahwa itu ban mobil. Ban mobil, tapi tidak lama begini mobil itu sudah tabrak ini rumah begitu. Jadi saya tahu kira itu di sebelah sana. Jadi saya lari ke ruang tamu, kakak lewat ini ruang tengah langsung ke sini. Ya ada lihat kaget begini. Ini apa? Mobil itu sudah kasih hancur pagar ini, lapis pohon sana. Sudah saya kaget juga, wah kakak punya motor sudah masuk di sana, sudah terseret itu mobil. Wah ini kenapa? Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini. Sopir truk mengatakan kondisi ban mobil yang ia kemudikan sudah gundul dan tak layak digunakan, sehingga ban meledak akibat beban berat pasir yang diangkut truk. Ban meledak ya? Ban apa? Ban sebelah kanan. Di sebelah kanan ya? Memang kondisinya sudah tidak layak lagi ya? Mau dibilang layak, mau dibilang tidak layak pasti bisa. Mau tanya apa nih bang? Tertimbun ya. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan mengamankan tempat kejadian perkara beserta truk dan pengemudi karena khawatir bisa memicu amuk massa di lokasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Sebuah pabrik minuman keras oplosan ditemukan polisi di dalam hutan Wania, Mimika, Papua Tengah, Sabtu lalu. Penggerebekan pabrik miras oplosan itu karena laporan warga yang terganggu dengan aktivitas pabrik. Saat polisi tiba di lokasi, pelaku diduga sudah melarikan diri. Musnahan ya, terkait dengan adanya salah satu tempat pabrik minuman lokal. Dari hasil kegiatan itu, awalnya bermula dari informasi masyarakat, dari timnya kita melakukan pendalaman, sehingga kami langsung menuju tempat kejadian. Dari lokasi kami menemukan kurang lebih 2 km dari perkotaan, dia cukup jauh di dalam. Adapun hasil yang kita dapat, kita tadi menemukan satu tempat yang memang diduga tempat penyulingan minuman lokal. Di situ kami menemukan ada 5 drum. 5 drum ini yang posisi sudah siap dilakukan penyulingan. Untuk hasil daripada penyulingannya tadi kami memang hanya menemukan 5 liter. Nah, dalam hal ini langkah yang kami lakukan tadi karena jaraknya cukup jauh ke wilayah kota ini, kami tumpah di situ, kami musnahkan di situ tempat dengan bahan-bahan yang sudah tersedia. Nah, namun ada beberapa seperti pipa yang bisa kita bawa karena kita lihat pipa stainless dari hasil pembakarannya. Kalau kami lihat tadi prosesnya ada 5 drum sudah tercampur dengan zat-zat kimia yang saya belum tahu juga. Dimasukin ke dalam drum sudah berubah warna menjadi warna putih. Polisi menyita sejumlah alat yang digunakan untuk memproduksi miras oplosan seperti panci, drum, dan tungku. Polisi mengimbau warga tidak memproduksi miras oplosan karena akan dijerat pidana. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Musim kemarau di Merauke, Papua Selatan rupanya justru mendatangkan berkah bagi petani cabai di Merauke. Petani di sejumlah sentra cabai di distrik Semangga, distrik Urik, dan Tanah Miring saat ini sedang panen berbagai jenis cabai. Dampaknya, harga cabai menjadi turun karena pasokan cabai berlimpah di Pasar Wamagu. Sebelumnya, selama 10 hari, cabai rawit dan besar bertengger di harga Rp170.000 per kilogram. Kini harganya turun drastis di kisaran Rp40.000 per kilogram. Lombok kecilnya itu sekarang berapa Ibu? Sekarang 50-40 ribu. 3 hari lalu harga berapa Ibu? 80, masih di atas 50 kemarin. Kalau lombok besarnya? Lombok besar sama 35, 30. Dari harga berapa itu Ibu? Dari harga 50, 80. Kalau keriting juga? Keriting juga sama. Sama. Turun semua. Turun semua. Kalau tomat juga turun? Tomat naik. Berapa sekarang? Biasa waktu itu 5.002, sekarang 5.001 kilo, 2 aja 10.000. Kenapa sampai bisa turun seperti itu Bu? Karena banyak. Banyak. Permintaan di luar kota kurang. Oh, kurangnya. Biasanya kalau dikirim dari mana? Kira-kira masih akan turun lagi? Bisa jadi mana? Seiring panen ya? Iya, panen raya. Namun untuk tomat, harganya justru naik dari Rp3.000 per kilogram menjadi Rp5.000 per kilogram. Pedagang memperkirakan harga cabai masih akan terus turun karena petani masih menikmati panen cabai. Selain karena panen, turunnya harga cabai disebabkan tidak ada pengiriman cabai dari Merauke ke daerah lain seperti Jayapura, Timika, dan Wamena. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu kawasan yang rawan saat pilkada serentak pada bulan November mendatang. Bawaslu Provinsi Papua Selatan tengah memetakan wilayah mana saja yang patut mendapat perhatian serius aparat keamanan. Dari 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, yakni Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul, serta Merauke, Kabupaten Asmat dianggap berpotensi paling rawan dalam pilkada nanti. Bawaslu juga mencatat potensi kerawanan juga terjadi saat distribusi logistik ke kawasan terjauh dan terluar. Jadi dari secara keseluruhan dari hasil indeks kerawanan pemilu yang dipetakan oleh Bawaslu, kita untuk pemilihan bupati dan gubernur di seluruh wilayah Provinsi Papua Selatan itu diprediksi akan bisa berjalan kondusif. Yang mungkin nanti agak sedikit hal-hal yang mungkin nanti akan bisa menjadi rawan itu terkait dengan hal-hal yang menjadi
bagian dari tahapan untuk distribusi logistik. Ini kan karena kita punya daerah yang jangkauannya cukup luas, kemudian hal ini bisa menjadi cukup rawan. Selain itu untuk kontestasi itu kan karena dari MAPI itu 5, Bovendigul 4, kemudian Asmat 2, lalu Merauke 4 dan Gubernur 4, yang mungkin nanti agak sedikit punya kontestasi yang cukup panas mungkin di Asmat karena itu head to head. Jadi memang kita sudah memetakan itu, jadi langkah-langkah Bawaslu untuk mencegah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu sudah dilakukan dengan melakukan beberapa bimtek dan juga sosialisasi terhadap peraturan-peraturan terkait dengan kepemiluan yang saat ini tentang pemilihan yang saat ini sedang dilaksanakan. Bawaslu berharap kerawanan tersebut bisa diatasi jika semua pihak paham dan mau mentaati seluruh peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Bawaslu akan terus melakukan sosialisasi peraturan pilkada kepada masyarakat dan peserta pilkada. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Merauke menggelar rapat pleno daftar pemilih tetap untuk pilkada serentak bulan November mendatang. Dari hasil pemutakhiran data pemilih, di Merauke terjadi peningkatan angka pemilih dari 162.000 menjadi 168.000 pemilih. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan tahapan pilkada yang memakan waktu cukup lama adalah pencocokan dan penelitian yang dilakukan Pantarlih di 22 distrik dengan melibatkan 642 petugas. Ini kami menerima jumlah pemilih potensial ini berjumlah 162.347 dan selanjutnya DP4 ini kita juga menyandingkan dengan DPT pada Pileg dan Pilpres kemarin. DPT kita, DPT terakhir pada Pileg dan Pilpres berjumlah 162.942 dan selanjutnya tadi proses coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih selama 1 bulan dan kita kemarin telah menetapkan DPS daftar pemilih sementara untuk tingkat Kabupaten Merauke yang berjumlah 166.127. Kalau dilihat dari angka-angka ini, maka pemilih terbesar, terbanyak untuk di wilayah Papua Selatan ini berada di wilayah Kabupaten Merauke. Maka teman-teman sekalian, untuk sebagai penyelenggara, pekerjaan kita berat teman-teman dalam mempersiapkan seluruh tahapan ini. Kita punya waktu yang sangat-sangat singkat untuk mempersiapkan sampai di tanggal 27 November 2024. Penambahan pemilih di Merauke seiring dengan status Merauke yang menjadi daerah otonomi baru atau menjadi Provinsi Papua Selatan. Banyaknya warga yang datang dan berpindah domisili ke Provinsi Papua Selatan menjadi salah satu faktor naiknya daftar pemilih di samping banyaknya pemilih pemula atau pemilih baru. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pilkada serentak tinggal 2 bulan lagi. Salah satu tahapan penting yang harus dilakukan KPU Kabupaten Mimika adalah menetapkan daftar pemilih tetap. Rapat pleno penetapan ini berlangsung di salah satu hotel di Mimika. Dalam rapat pleno, KPU Mimika menetapkan jumlah DPT tingkat Kabupaten Mimika sebanyak 224.514 orang. Jumlah itu berkurang 12.000 suara lebih karena saat Pileg lalu, DPT Mimika berjumlah 236.995 pemilih. Turunnya angka pemilih tetap itu karena proses pencocokan data pemilih yang lebih cermat dilakukan di 18 distrik. Dari data yang masuk ke kita, data pindah masuk dan data pindah keluar dari Mendagri. Jadi itu ada penanggapan, terus ada juga tanggapan masyarakat selama tahapan tanggapan masyarakat ada yang masuk, sehingga ada penambahan sekitar 1.500-an dari jumlah DPS. Selanjutnya besok kita akan penetapan tingkat provinsi untuk DPT gubernur ya, ini kayak tetapkan DPT Bupati. Dan di Batam itu bagian dari analisa data ganda, analisa data invalid, dan juga sinkronisasi secara nasional. Jadi
itu bagian dari bersih data lah. Kalau di istilahnya itu tabrak data. Jadi data yang kita tetapkan hari ini adalah data yang benar-benar sudah bersih dari invalid atau data anomali atau data bahkan data ganda. Dari jumlah ini, pemilih laki-laki sekitar 118.000 orang dan pemilih perempuan 106.000 orang. Para pemilih itu tersebar di 18 distrik, 152 kampung, dan 497 tempat pemungutan suara. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua mengimbau partai politik dan pasangan calon kepala daerah agar tidak menggunakan isu suku, agama, ras, serta antar golongan saat kampanye. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Provinsi Papua dalam pertemuan dengan partai politik dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua yang membahas persiapan pengawasan kampanye. Komisioner Bawaslu Papua bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Yofre Piryamta Kebelen mengimbau partai politik dan pasangan calon kepala daerah berkomitmen melaksanakan kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memastikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, terutama anggota paguyuban untuk mendapatkan informasi yang betul dan benar. Berkaitan dengan isu SARA juga kami berharap publik, masyarakat publik itu juga benar-benar memilah informasi dengan baik dan benar, tidak hanya kemudian sekedar membaca lalu membagi begitu saja, tetapi benar-benar di cross check kebenaran isunya sehingga kita juga jangan termakan oleh beberapa isu yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Saya pikir itu pun kalau misalnya didapati silakan juga misalnya berkoordinasi ataupun menyampaikan kepada Bawaslu misalnya berkaitan dengan isu SARA. Informasi awal tentu itu sangat diperlukan oleh Bawaslu untuk memastikan, karena Bawaslu sendiri tidak bekerja sendiri tetapi bisa bekerja dengan beberapa pihak yang kemudian kita bisa bersama-sama mendeteksi sebagai apakah ini sebagai bentuk dari isu-isu yang harus ditindaklanjut kebenarannya. Bawaslu akan mengedepankan langkah pencegahan dalam mengawasi tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024. Salah satu cara dengan meningkatkan pengawasan masyarakat. Bawaslu juga memastikan seluruh jajaran pengawasan di seluruh tingkatan daerah akan melaksanakan tugas semaksimal mungkin mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan sesuai prinsip jurdil, luber, profesional, dan berintegritas. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.